Pemirsa, minimnya sentimen positif membuat IHSG kembali melemah pada hari ini. Investor juga bersikap wait and see terkait data inflasi dan neraca perdagangan dalam negeri yang akan dirilis 3 November mendatang. Apakah pelemahan IHSG akan berlanjut esok? Dan sentimen apa saja yang mempengaruhi pergerakannya? Kita akan bahas bersama dengan CEO dan Kepala Analis Astronaci Internasional, Gemma Guyardi. Baik Gemma, bagaimana Anda melihat untuk pelemahan IHSG hari ini? Kalau kita tahu kan beberapa hari terakhir penggambaran investor itu hanya sekedar wait and see meskipun sudah ada pengumuman kabinet dari Jokowi JK yang menjadi sentimen dari dalam negeri begitu. Betul, oke. Selamat malam pemirsa. Kita bicara tentang IHSG sampai akhir bulan ini ya. Dari Astronaci kita melihat pergerakan akan flat sideways. Jadi kalau kita lihat dari makroekonomi memang indikatornya adalah menunggu data inflasi dan kemudian trade deficit report di bulan ke depan. Dan secara financial astrologi cycle-nya dari tanggal 29 itu bottoming, ini kita akan masih terus sideways sampai tanggal 5 November. Jadi nanti market itu akan mulai aktif kembali itu di sekitar 5 November itu. Jadi sampai sekarang dia akan bergerak di dalam range yang cukup sempit, tetapi angka 5124 itu harus segera ditutup antara sekarang sampai tanggal 5 November. Apa yang kemudian mempengaruhi kalau misalnya kita melihat dari beberapa sentimen yang terjadi, seperti misalnya juga sentimen dari The Fed ini kan sebenarnya sudah diprediksi pasar sudah dari beberapa bulan lalu begitu, namun quantitative easing dihentikan itu juga bisa memberikan sentimen ke pasar. Apakah dalam beberapa hari ke depan ini masih menjadi sentimennya ataukah ada sentimen lain yang mempengaruhi? Quantitative easing itu udah price in ya. Semenjak yang lalu dikatakan bahwa Amerika GDP growth-nya udah bagus sampai 4,6%, kemudian yang terakhir kuartal 3 3,5%. Maka ekspektasinya udah jelas apakah QE itu nanti diberhentikan itu pasti ya, dan kemudian nanti akan ada kenaikan suku bunga dan itu sudah pasti akan terjadi. Nah, ini impact-nya saya rasa udah diserap pasar dan Indonesia sekarang lebih fokus kepada pemerintahan presiden yang baru dan kemudian concern kita tetap di rupiah dengan penguatan US dollar yang luar biasa ini, rupiah juga pasti akan terdepresiasi. Kemudian kita juga melihat bahwa nantinya ada trade deficit di Indonesia yang belum selesai, maka kita melihat 12.500 sampai 12.900 Astronaci tetap stay pada angka itu. Nah, ini akan menjadi concern utama untuk makroekonomi kita. Kalau investor asing sendiri bagaimana melihat kondisi negara kita, mengingat bahwa di Amerika jauh lebih menggiurkan begitu Gemma? Apakah mereka berbondong-bondong kemudian menarik investasi mereka dari Indonesia? Bagaimana kemudian nasib bursa kita juga sendiri? Kalau kita bicara portfolio management ya, dari seluruh yang mereka perhatikan adalah country risk. Selama Indonesia tidak memiliki country risk yang berbahaya, maka pilihan mereka biasanya di Southeast Asia ini ada di Thailand sama Indonesia. Dan Indonesia sekarang much better dengan adanya Jokowi dan sudah tidak ada masalah politik lagi. Maka walaupun memang Amerika ini memberikan teaser yang cukup menarik, GDP dia bagus karena disebabkan oleh PCE ya, personal consumer expenditure-nya itu adalah driver dari ekonomi Amerika, berarti kan ada pemulihan. Mereka pasti akan milih gitu, apakah nanti akan taruh di emerging market atau kembali ke Amerika. Tetapi kalau kita lihat dari Indonesia, spread margin dari antara interest bank dan kemudian dari loan itu pun masih tinggi sekali, dan capital marketnya juga masih sangat menarik. Jadi saya rasa mereka tetap akan menaruh sebagian dari portfolionya ke sini ya, tidak akan ada capital outflow yang besar sampai nanti terbukti akan ada country risk yang mereka anggap itu berbahaya untuk Indonesia dan mereka pasti akan cabut. Oke, secara sektoral analisis Anda bagaimana melihat sektor-sektor yang berpengaruh pada pelemahan IHSG pada hari ini? Ya, sektornya mix ya, tetapi dari Astronaci kita tetap stay pada LSIP dan ALI, dan hari ini kita bisa melihat penguatan karena kita simple saja, mereka ekspor dan base-nya adalah US dollar, dan kita akan hindari saham-saham yang memiliki loan di US dollar, yang kita beli yang top line-nya di US dollar juga, berarti itu adalah CPO. Kemudian kita melihat banking dan konstruksi ini akan terus mendukung penguatan IHSG ke depan, dan sektor-sektor lain itu hanya terkoreksi minor, makanya kita lihat kan minusnya cuma 0,3. Ya, dalam kondisi seperti ini flat sampai tanggal 5 belum akan ada kejadian yang signifikan, jadi Anda sebagai trader jangka pendek harus memang selektif ya, dan saham-sahamnya tentunya dari construction dan banking. Ya, kita akan bahas lebih jauh terkait dengan rekomendasi saham dari Anda di segmen berikutnya. Pemirsa, IHSG berpeluang menguat tipis pada perdagangan esok. Simak bahasannya usai jeda. Pemirsa, saham-saham apa saja yang patut Anda koleksi atau lepas esok hari? Sebelum membahasnya, simak informasi sejumlah emiten berikut ini. Laba bersih PT Timah Tbk naik 132,4% menjadi 327,7 miliar rupiah di kuartal 3 tahun ini. Pada periode yang sama, Timah juga meraup pendapatan sebesar 4,36 triliun rupiah dibandingkan periode sebelumnya yang hanya sebesar 3,6 triliun rupiah. Laba bersih PT Waskita Karya Tbk naik tipis 9,3% menjadi 129,1 miliar rupiah dibanding periode yang sama tahun lalu yang sebesar 118,1 miliar rupiah.
Sedangkan pendapatan usaha waskita juga meningkat tipis menjadi 5,28 triliun rupiah dari sebelumnya 5,14 triliun rupiah. PT Pembangunan Perumahan TBK meraih pendapatan usaha di kuartal 3 tahun ini sebesar 7,8 triliun rupiah. Sementara laba bersih yang dapat diatribusikan kepada entitas induk sebesar 290,1 miliar rupiah dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar 218,3 miliar rupiah. PT Bukit Asam TBK mencetak laba bersih sebesar 1,5 triliun rupiah selama periode Januari hingga September tahun ini. Jumlah itu mencerminkan pertumbuhan 25% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sebesar 1,2 triliun rupiah. Laba bersih PT Astra International TBK naik tipis, yakni sebesar 7,65% atau senilai 14,49 triliun rupiah secara year on year. Peningkatan ini didorong meningkatnya kinerja sejumlah anak usaha di bidang jasa keuangan, alat berat dan pertambangan, agribisnis serta teknologi informasi. Ya, kita kembali mendengarkan analisis dari Gema. Baik Gema, untuk besok sendiri kemudian rekomendasi saham dari Anda meskipun pergerakannya masih sideways sampai 5 November begitu. Kita ada AALI dan LSIP, boleh ada profit taking kurang lebih besok dan sampai tanggal 31 itu adalah profit taking untuk CPO, dan kemudian yang untuk buy itu adalah Ciputra Property ya, kemudian Ciputra Development, JTRA dan JTRP ini bisa menjadi pilihan, kemudian Waskita, Weton dan Wika. Itu lebih ke infrastruktur dan properti, dan kemudian bankingnya ada BBRI. Jadi kita tetap stay pada ini saja. Kita tidak melihat bahwa market ini cukup aman karena di dalam astrologi kita mengenal dead zone dan ini masih berada di dead zone sampai nanti 20 Desember. Di dalam proses menunggu 20 Desember, pasar itu akan cenderung flat dan tidak menarik ya. Dalam proses seperti ini, Anda harus beli saham-saham yang memang secara sektoral dia akan mendapatkan flow yang baik sekali untuk kira-kira 2-3 bulan ke depan. Maka kita akan pegang banking, konstruksi, dan untuk bonus teasernya adalah properti. Tetapi itu pun harus selektif, dan kita kali ini memilih Ciputra Group. Dan menurut Anda kemudian emiten-emiten tersebut adalah emiten yang cukup aman kemudian untuk dikoleksi investor untuk saat ini? Iya, of course. Jadi kalaupun ada market crash dan seandainya Anda terjebak di saham-saham ini, ya kita tahu itu semua saham bagus dan blue chips ya, perusahaannya pun untung. Ya kita membeli saham ini bukan untuk trading membeli kertas, tapi kita benar-benar beli company-nya. Ini yang menjadi satu filosofi dasar mengapa Anda berinvestasi di saham. You buy the good company yang akan membuat Anda menambah wealth Anda di masa yang akan datang. Oke, baik Gema. Kemudian untuk level IHSG Anda di akhir pekan akan seperti apa? 5124 dan bottomnya untuk akhir pekan besok kurang lebih di 5045 sampai 5050. Mudah-mudahan akan tertahan di situ karena Dow Jones juga saya lihat opening ini tipis ya, bergerak tipis, mudah-mudahan tutupnya bagus dan kita bisa berakhir pekan dengan indah. Ada sentimen yang kemudian bisa cukup signifikan mempengaruhi IHSG? Tidak ada, kita akan tetap wait and see tanggal 3, kalau itu diumumkan nanti trade deficit, maka time dari astronaci itu tanggal 5, jadi kurang lebih berdekatan ya, itu baru akan Anda lihat volatility yang lebih besar lagi yang akan muncul gitu. Secara kemudian teknikal ataupun juga analisis dari Anda, apakah kemudian trade deficit kita akan mengecewakan pasar untuk tanggal 3 November? Saya rasa as expected tidak akan terlalu jauh gitu. Dan market sudah price in, karena kalau misalnya trade deficitnya ini jelek-jelek sekali biasanya dari sekarang sudah ada action untuk lepas-lepas barang gitu. Yang perlu diperhatikan adalah November ya, IHSG tidak boleh di bawah 4.900, 1 poin saja di bawah 4.900 maka 4.200 akan segera terlihat. Ini yang berbahaya. Jadi kita dari astrologi akan mengeluarkan report yang penting itu nanti di November, karena kita melihat ada satu ancaman ya dari market. Kita belum tahu juga apa yang akan jadi newsnya, tetapi ancaman itu akan terkonfirmasi nanti di November. Stay tune nanti. Oke, baik. Terima kasih Gema atas analisis Anda pada malam hari ini. Pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam Money Report. Anda bisa mengakses informasi bisnis terkini di website kami di berita1.com. Anda juga dapat mengirimkan informasi dan saran ke email kami di news@berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, dan YouTube. Sesaat lagi rangkaian informasi aktual sepanjang hari akan kami hadirkan dalam Jurnal Malam. Saya Veronica Muniaga mewakili rekan Fitri Megantara undur diri. Sampai jumpa.